Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan lam tudah ila taqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah besok kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sahrani la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan. Syahrul Ramadan wa syahrul Dzulhijjah, bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Lalu apa keistimewaannya dan amalan di bulan Dzulhijjah itu? Pertama, Allah bersumpah di dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan 10 hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan karena adanya Lailatul Qadar. Dzulhijjah istimewa dan teristimewanya di awal bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan riwayat Imam Muslim bahwa ayul a'mal ahabbu ilallah, amal yang Allah amat sangat cintai, yaitu dilakukan di hari-hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Rasulullah tidak langsung menjawab. Bagaimana dengan jihad? Tidak langsung menjawab. Ketiga kalinya, salasi mirarin, baru Rasulullah menjawab, illa alla yarji'a, jika engkau berjihad fisabilillah tidak kembali, artinya wafat dalam keadaan syuhada, dalam keadaan syahid, itu jauh lebih utama. Kalau tidak, berarti amalan-amalan di bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Yang kedua, ummatuhul ibadah. Bulan Dzulhijjah itu merangkum semua induk ibadah dalam syariat Islam. Mulai dari ibadah haji, ibadah umrah, ibadah kurban, ibadah puasa, ibadah zikir, talbiyah, takbiran, merangkum semuanya ada di bulan Dzulhijjah. Karena itu manfaatkanlah di bulan itu, kita memaksimalkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi di saat saudara-saudara kita yang hingga saat ini genosid terus terjadi di Palestina, di Gaza. Yang inilah kita mesti ada kepedulian sebagai hamba Allah yang beriman, dengan mendoakannya, dengan memboikot produk-produk yang mendukung Israel laknatullah alaihim, dengan kita terus ikut aksi unjuk rasa atau lewat media sosial yang kita punyai, menyuarakan. Rasanya kita tidak disebut manusia, apalagi muslim, kalau kita tidak berempati, bersimpati saudara-saudara kita yang dibantai dengan sangat kejinya oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Kemudian amalan apa lagi yang kita disunahkan? Ibadah haji adalah puncak ibadah dalam syariat Islam, rukun ibadah. Ibadah haji itu merangkum semua ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ibadah lisaniyah, ibadah lisan. Ibadah jasadiyah, fisik. Dan ibadah maliyah, harta. Semuanya dirangkum dalam ibadah haji. Karena itu seorang muslim kalau nggak punya niat ibadah haji, in yamut yahudian atau nasranian, silakan mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Kita sangat kagum dengan orang yang secara ekonomi sulit melaksanakan ibadah haji. Tukang sampah, tukang bakso, yang ekonominya sulit dibandingkan kita, tapi luar biasa tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Karena kesungguhannya, ikhtiarnya maksimal, niat yang kuat, Allah berikan kemudahan. Niat yang kuat, panggilan Allah, Allah akan memanggilnya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kedua, puncak ibadah di bulan Dzulhijjah adalah di antaranya kita melaksanakan salat Idul Adha. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah, kami memberikan nikmat yang banyak, telaga Kausar. Nikmat-nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga. Untuk mensyukuri nikmat Allah, salatlah dan berkurbanlah. Dua hal yang tidak terpisahkan. Salat mewakili ibadah ritual, kurban ibadah sosial. Man wajada sa'atan, siapa orang yang memiliki uang dana untuk membeli sapi, kambing, domba, lalu dia tidak mau, bukan tidak mampu, la taqrabanna musallana, jangan mendekati masjid-masjid kami. Terkagum-kagum saya, ada sebuah desa kecil, seluruh warganya berkurban setiap tahun, padahal ekonominya sangat susah, hanya kuli tani yang gajinya 50.000 sebulan, 50.000 per hari, maaf, lalu 10.000-nya dia tabung untuk kurban. Akhirnya setiap tahun seluruh warganya berkurban. Allahu Akbar. Berapa ekor sapi, kambing. Kalau kita melihat sejarah kurban ini panjang. Sejak Nabi Adam alaihissalam, putra keduanya Qabil dan Habil, untuk diperintahkan berkurban. Yang satu Allah tolak, yang satu Allah terima. Yang Allah terima karena memberikan yang terbaik. La yanallahu luhumuha walakin yanalu taqwa minkum. Yang Allah terima itu ketakwaan, keikhlasan, keridhaan. Kemudian saat itu berjalan, puncaknya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang 86 tahun. Nabi Ibrahim tidak punya anak, ketika diberikan anak, anaknya mencapai usia yang sudah remaja, yang sudah akil balik, diperintahkan untuk disembelihnya. As-Saffat 100 sampai 114 secara lengkap dijelaskan bagaimana perintah itu. Kecintaan Allah, Nabi Ibrahim mengalahkan cintanya kepada anak. Kecintaan Allah, Nabi Ismail mengalahkan cinta kepada dirinya sendiri. Kecintaan Siti Hajar mengalahkan cintanya kepada anak yang sangat disayanginya, melahirkannya, menyusuinya, mempertaruhkan nyawanya di padang pasir, nggak ada manusia, tidak ada air. Ketika usia yang sudah matang diperintahkan untuk disembelih.
Ketiga-tiganya menjadi teladan bagi kita. Keluarga yang hebat, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin. Karena itulah bukti cinta dengan berkurban di hari raya Idul Kurban. Kemudian yang berikutnya puasa sunnah sehari sebelumnya. 9 hari silahkan tafadhol. Karena juga hadisnya tadi sadar. Selama 9 hari kita sunnah puasa. Tanggal 1 sampai 9. Puncaknya tanggal 9. Man soma yaumu arafah. Barang siapa orang puasa di hari Arafah. Yukaffiru sanatan madiyatain. Maka Allah akan menghapusnya dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu. Tahun yang akan datang. Apa maknanya Allah ampuni dosa tahun akan datang? Allah cabut keinginan melakukan dosa. Ketika jamaah haji, puncak haji Al-Hajjul Arafah, hukum Arafah. Hari Arafah itu hari yang istimewa, di mana doa mustajab, hajat dikabulkan, dosa diampuni. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, saum puasa Arafah. Sehari sebelum hari raya Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ibadah yang lainnya adalah memperbanyak zikir, takbiran. Takbiran Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri selesai sholat, selesai waktu kita takbiran. Sedangkan Idul Fitri, riwayat Ibnu Mas'ud, sejak ba'da subuh 9 Zulhijjah sampai ba'da asar 13 Zulhijjah, sebelum maghrib. Berarti 5 hari 5 malam kita diperintahkan untuk bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Itulah hari tasyrik. Diharamkan berpuasa, disunahkan untuk bertakbir ketika selesai sholat 5 waktu. Inilah di antara amalan-amalan. Begitu banyak keistimewaannya. Paling tidak bulan Zulhijjah itu jangan sampai terlewatkan begitu saja. Perbanyaklah ibadah. Ibadah yang utama puasa sunnah Arafah, sholat Idul Adha, kurban. Yang terutama bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga seluruh jamaah haji yang melaksanakan tahun ini meraih haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah. Dan kita yang belum haji, dengan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, insya Allah tahun berikutnya kita diundang untuk duyufullah, menjadi tamu Allah, bisa menunaikan ibadah haji. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi akhyar, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum sari'u rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amr bi amrin madah bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi fa qala ta'ala wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in sadin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin mustarif fi Gaza Palestin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa 'anil kufra wal kafirin wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa satis samla innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami kemudahan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah ini ya Allah. Jadikan semua kami ya Allah hamba-hambamu yang cinta kepadamu ya Allah, mengalahkan cinta kami kepada harta yang kami miliki, sehingga kami mampu berkurban di hari raya Idul Adha nanti ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah, takdirin kami menjadi tamu-tamumu ya Allah. Kami semua rindu ya Allah bisa melaksanakan ibadah haji, tawaf li Ka'bah Baitullah, sa'i ya Allah dari Bukit Safa dan Marwah, malam di Musdalifah, di Mina melempar jumrah. Kami semua rindu ya Allah, ingin semua ya Allah berziarah ke makam Rasulullah, di Raudhah berdoa ya Allah, di Multajam ya Allah. Semua kami takdirkan ya Allah menjadi tamu-tamumu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, seluruh jamaah haji tahun ini ya Allah, jadikan haji yang mabrur, haji yang mabrurah. Kami ya Allah bermohon kepadamu, selamatkan saudara-saudara kami yang terzalim ya Allah, di Gaza, di Palestina, di Rafah ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, yang wafat terima sebagai syuhada ya Allah. Kami bermohon di waktu mustajabah doa ini ya Allah, hancurkan Zionis Israel laknatullah alaihim ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.